Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita diberi selalu nikmat berupa istiqomah untuk selalu menjalani apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah kita, uswah hasanah yang kita ikuti apa yang menjadi pangandikan beliau, apa yang menjadi perilaku beliau, ketetapan-ketetapan serta akhlak beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kabar gembira berupa syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sakderengipun kawitan kula dherekaken panjenengan nyuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Pokoke Mas Giki sok yo itu terus yo. Ya Allah Subhanahu wa taala tansah paring nur wonten ing manah kita sedaya. Paring pemahaman ingkang leres. Paring kemampuan untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridha illa wa ridha Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah wa ala ma nawa al-imam Jalaluddin Imam Jalaluddin Asyuti wal Imam Jalaluddin Mahalli naftatihu barami jana hadzal yaum bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita lajengaken, kita teruskan apa yang menjadi bacaan kita semuanya. Insya Allah masuk pada ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. Saya baca, panjenengan pirsani wonten ing mushaf panjenengan sedaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم ونحن على ذلك عن الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Oke, Mas Ehsan suwantene. Oke. Kita mulai. Wa idz qultu. Tesih kemutan kata wa'id menawi tesih kemutan alhamdulillah. Artosipun wau ing mriku artose dan tapi wazkuru maksudipun dan ingatlah elingo ketika terus niki kados diputer melih dulu Bani Israil niku paring pangandikan kultum panjenengan paring pangandikan napa ya Musa himsa lan nasbiro lan sampun nate kawula aturaken kata lan itu kata linafyi tapi sama sekali tidak dalam arti sama sekali tidak artinya artosipun tidak akan pernah sekali-kali melakukan satu perbuatan tersebut nggih melawi wonten ing mriki dipun ngendikan lan nasbiro berarti sekali-kali kami tidak akan pernah sabar sekali-kali tidak akan pernah sabar ala to'amin ing ngatasi to'am itu makanan Mas Ehsan nyuwun pangapunten Mas Ehsan go wontenipun ala to'ami wahid atas makanan yang hanya satu macam wad'u lana rabbaka Ilofa wonten ing mriku lajeng piyambake kemudian fad'u lana maka doakanlah bagi kami wahai Musa doakanlah buat kami doakanlah buat kami Rabbaka kepada Rabb kepada Rabbmu. Fad'u lana rabbaka yukhrij. Sudah pulang ngetik ting Mas. Yukhrij lana, yukhrij niku dari kata akhraja yukhriju. Berarti mengeluarkan. Mengeluarkan lana kagem kita mimma dari kata min dan ma itu min dan ma min itu berarti dari ma dari apa-apa tumbitul ardu ingkang ditumbuhkan dari bumi min dari jadi apa yang ditumbuhkan dari bumi itu salah setunggalnya contohnya bakliha, bakl itu adalah sayur-sayur. Hanya kembali kepada bumi, sayur-mayurnya bumi maksudnya. Wakithai, hanya kembali kepada bumi. Karena bumi itu
muannas bukan mudzakkar, maka kata gantinya adalah ha. Kithaun itu adalah mentimun. Wafum, wafumi hanya kembali kepada bumi. Fum itu adalah bawang putih. Wa adas, adas itu adalah kacang-kacang adas. Biasa nih menawi teng Arab niku paham adas niku, mangke terus digodhog kali susu niku ecosan. Wa basol, basol itu adalah bawang merah. Hanya kembali kepada bumi. Jadi kados ngoten niku sing disuwun ngoten niku. Mangke kula terangaken insyaallah. Qala lajeng dipun jawab, qala itu berarti berkata. Siapa yang berkata? Dia. Karena tadi mereka Bani Israel kemudian meminta kepada ya Musa, berarti wonten ing mriki qala yang berarti paring pangandikanipun sinten? Musa. Wonten ing mriku bimana hal. Utawi hal tastabdiluna, okay. Apakah engkau akan mengganti, kamu semua akan mengganti alladzi yang huwa adna, yang lebih buruk, billadzi huwa khair, dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maksudnya ngeten. Apakah engkau akan mengganti kondisi yang pada saat sekarang ini jauh lebih baik dengan kondisimu dulu ketika zaman di Mesir, walaupun mungkin makanannya lebih lengkap, akan tetapi makanannya lebih lengkap, akan tetapi kamu posisinya sebagai budak dan tidak mempunyai kemerdekaan sama sekali. Apakah engkau mau mengganti yang sedemikian itu dengan hal itu? Maka kalau pengen mengganti, itu Misran, turun teng Mesir sana. Datanglah ke Mesir, pergilah ke Mesir sana. Fa'inna, maka sesungguhnya lakum bagi kamu, apa-apa sa'altum, apa yang kamu minta. Kalau kamu kembali ke Mesir, maka apa yang kamu minta itu semuanya sudah tercuma pak ting mriko. Cuman dengan kondisi kamu tidak merdeka, kamu sebagai budak, kamu posisinya ditindas, kamu serba menderita dan lain sebagainya. Waduribat alaihimud dhillatu wal maskanah. Waduribat, dan terkena mereka atau terkena apa? Terkena musibah. Musibah alaihim ing atase tiang-tiang kala wau andillatu, dillah itu kehinaan, nista. Wal maskanah, kemiskinan. Waba'u bighadabim minallah, dan mereka mendapatkan adab Allah. Dalika, semuanya itu bi'annahum, disebabkan sesungguhnya mereka kanu, mereka itu yakfuruna, kufur, kufur bi ayatillah, kufur dengan apa? Dengan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna, qatala yaqtulun niku membunuh, dan mereka membunuh an-nabiyina, nabi-nabi bi ghairil haq, tanpa hak, artinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Zalika, yang demikian itu bima, disebabkan apa-apa, asau, kedurhakaan, mereka melakukan kedurhakaan, wakanu, dan mereka yang tadun, melakukan perbuatan yang melampaui batas. Oke. Boleh niki. Bapak Suparno. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Gini, nggih. Di sini satu yang harus dibawahi, pertama, wa idza qultum, panjenengan garis bawahi ya Musa. Ya Musa, sehingga kita tidak manggil Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangkar dengan ya Muhammad. Itu sebagai tanda bahwasanya kita menyelesaikan Bani Israel.
Karena nyuwun pangapunten Bani Israel itu ndak sopan sama nabinya. Sementara kita nggak usah ngikut-ngikuti yang semacam itu. Maka kalau kita jangan panggil langsung asmane Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh. Jadi jangan secara langsung, karena itu berarti kita kalau kita memanggilnya secara langsung, seakan-akan awake dhewe ndereke Banu Israil yang memanggil nabinya itu tanpa adab. Itu yang pertama. Kemudian kata yang kedua yang harus digarisbawahi, lan nasbiru ala ta'ami wahid. Kami sekali-kali tidak akan pernah sabar. Maksudnya tidak akan pernah puas dengan kondisi yang sekarang ini. Terus Banu Israel nggak akan pernah bersyukur dalam kondisi apapun. Maka kita harus menyelisih Banu Israel. Apapun kondisi. Nah, kondisi kita bagaimanapun, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akeh hutangi kok kudu syukur. Coba akeh hutangi kok kudu syukur. Lah iya. Maksudnya syukurnya gimana? Syukur masih diberi hidup. Syukur masih diberi iman dan Islam. Gitu. Kalau masih diberi sakit, ya syukur juga masih diberi sakit karena lewat sakit dosa-dosa kita dihapus. Dan karena sakit itu berarti panjenengan masih hidup. Dengan panjenengan masih hidup ketika sakit mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam itu. Oke. Dan kondisi dengan makanan yang seadanya itu sudah harus syukur juga. Karena masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin seadanya. Karena itu bingung. Walaupun cuma seadanya. Maka apapun yang menjadi makanan, walaupun mungkin sangat sederhana, kita harus mensyukuri. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam itu. Sekali lagi, dalam kondisi apapun kita harus syukur. Karena pernah ada sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling akhir dan beliau itu yang paling akhir sendiri yang masih hidup dan beliau itu tidak mempunyai tangan dan kaki sehingga kemana-mana harus dibawa oleh anaknya, digendong oleh anaknya. Makanan pun harus disuapi oleh anaknya, minuman pun harus begitu dan lain sebagainya. Dan ketika anaknya meninggal dunia, beliau dikabari, dia cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Walaupun mungkin saya harus berpuasa karena selama ini ya itu anak satu-satunya yang nyuapin saya, yang berikan minum pada saya. Tapi saya alhamdulillah masih diberi nikmat hidup karena dengan hidup itu saya bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal beliau tidak mempunyai tangan dan kaki. Luar biasa kan? Bagaimana dengan kita? Tangannya cek lengkap, sikile cek lengkap, lesane sakit ngendikan, masih bisa minum walaupun mungkin makanannya seadanya. Iku mangan pijer tempe, wae sayur iki, sayur bening meneh. Jangan sampai kita seperti Banu Israel yang tidak pernah puas dengan kondisi apapun. Mereka tidak pernah qanaah. Maka qanaah itu sangat dibutuhkan buat kita. Oke.
Nah, di sini ada kelucuan. Pada satu sisi mengatakan mereka tidak akan pernah puas, mereka tidak pernah bersyukur, mereka juga tidak iman kepada nabinya, mengejek dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka percaya apa yang diucapkan atau yang didoakan kepada Nabi Musa mesti dipenuhi sama Allah. Maka mereka meminta. Kan lucu itu. Satu sisi ngece, satu sisi gak begitu percaya, tapi pada sisi lain mereka percaya kalau Nabi itu doa mesti dijabahi. Dan mereka melihat itu semuanya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa untuk supaya hajat mereka kabul. Supaya keinginan mereka dikabulkan, maka mereka datang ke Nabi Musa. Nabi Musa mangdongake teng pangeran panjenengan, mangke panjenengan pirsani, pada'u lana rabbaka. Terus boten robbana tapi robbaka. Yo aku dongake ning pangeranmu. Ngono boten kurang ajar. Tapi kita doanya kan robbana. Rabbana wa atina ma wa antana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi mereka tidak begitu. Datang kepada Nabi Musa, bahwa aku ditungake yang pangeranmu, nang Gusti Allahmu. Niku kan ngece banget niku. Tapi mereka meyakini bahwasanya apa yang didoakan Nabi Musa niku dijabahi. Yukhrijlana mimma tumbitul ardu min bakliha. Ngene napa? Kersane niki bumi-bumi niki terus akhire napa wit-witane do urip subur, lajeng terus mengke terus woh-wohane metu, sayur-sayurane wonten, bibar niku mentimune wonten, bibar niku napa sanes-sanese seperti buah maksudnya napa niku bawang putih wonten, bawang merah wonten, adase wonten. Pokoke nyuwun macem-macem. Kula boten sabar dengan kondisi yang semacam ini. Saya minta kondisi saya itu persis seperti saya ketika masih di Mesir. Jadi yang mereka ingat-ingat itu adalah makanan. Sekali lagi materi duniawi. Tanpa melihat kondisi mereka, keadaan mereka di Mesir itu dulu itu sebagai budak. Dan di kados ngoten niku jenengan pirsa ki Mbak menawi budak niku dirudo peksa dan lain sebagainya, dipaksa kerja. Apakah itu asmane Rodi atau Romusa? Jelas kerja paksa, mereka disuruh buat apa itu? Piramid, Betawi seping dan lain sebagainya, suruh bangun dan lain sebagainya, tidak dikasih. Pokoknya serba menderita. Tapi sing dielingi boten kok kebebasan mereka ketika sudah ada di daerah Palestina atau di Hebron itu, tapi kondisi mereka ketika di Mesir, ketika makanannya serba ono kecukupan, walaupun tidak merdeka ora apa-apa, yang penting mangan enak. Jadi dia tidak pernah bersyukur dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Maka kalau ada di antara kita yang semacam itu, nyuwun pangapunten niku adat kebiasaane wong. Jangan begitu, karena kita diminta untuk selalu menyelisih Banu Israil. Adanya cerita yang semacam ini, kita diminta sama Allah untuk membedai, menyelisih Bani Israel. Bani Israel tidak pernah syukur, kita menjadi orang yang syukur. Bani Israel itu tidak punya adab, kita menjadi orang yang punya adab, punya sopan santun dan lain sebagainya. Oke? Maka dijawab oleh Nabi Musa, atas tabdiluna, apakah kamu akan mengganti atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apakah kamu akan mengganti kondisi yang sekarang ini? Kamu bebas, kamu diatur oleh agami, ada kebebasan dan lain sebagainya. Tidak ada yang membuat kamu menderita. Kamu bisa melaksanakan petunjuk agama dengan baik dan lain sebagainya. Dituntun oleh Allah, didereke Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun.
Walaupun mungkin secara makanan rezeki itu masih terbatas. Oke. Menawi sampun kados ngoten niku, maka di sini panjenengan pirsani huwa adna niku adalah kondisi ketika mereka ada di Mesir. Oke, huwa adna adalah kondisi ketika mereka Bani Israel ada di Mesir. Walaupun makanannya yo no basol, ada foam, ada kita, dan lain sebagainya. Ada bakel. Tapi ketika pas ada di Hebron atau di Palestina, itu mereka makanannya cuma satu kok. Sampun. Maka kondisi billadzi huwa khair adalah ketika mereka ada di Palestina. Maka Kanjeng Nabi Musa keranten mereka itu masih bersikuku yang semacam itu, gitu. Nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan mereka nggak pikirkan. Yang dipikir makan enak dan lain sebagainya, nggak peduli kondisi yang semacam itu. Maka terus nyuwun pangapunten mungkin rada duka Kanjeng Nabi Musa sehingga mengatakan beto wis rendang lunga rono ning Mesir. Fa innalakum ma sa'altum, apa yang kamu inginkan ada di sana, ndang bali orono. Jadi jangan pernah wae dhewe sekali-kali membuat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka kados dene Bani Israel dadosaken Kanjeng Nabi Musa alaihi salam iku duka. Kalau Nabi sampun duka ya kabeh nderek. Malaikat yo melu duka. Allah Subhanahu wa taala nggih nderek duka. Kados ngoten niku. Ketika mereka sudah semacam itu, kondisi mereka artinya gawe mangkele Rasul Gusti Allah, maka waduribat alaihimudillah, maka mereka terkena azillah. Duribat itu doroba. Berarti doroba itu mengenai. Berarti kalau duriba adalah fi'il asmani naibul fa'il. Utawi kata pasif duriba itu jadi terkena alaihi mengatasi tiang-tiang niku sing ngendikan napa fadaulana yukhrijlana mimma tumbitul ardu dan seterusnya itu mereka terkena apa azillah kehinaan langgih to saniki nek wantun kalih nabi niku berarti kan sami kados dene wantun kalih Gusti Allah. Nabi diwane ngakhire dadose kados ngoten. Terus wal maskana dari kata sin kafun artinya wonten ing mriki miskin kondisi kemiskinan. Jadi apa yang mereka inginkan dados ngeten. Ketika jenengan punya gegayuhan banget pengen, tapi jenengan ndak bisa raih kan rada keloro-loro toh. Nah itu kondisi maskanah yang kayak gitu. Kami orang miskin pengen makan enak, cuman dia tidak mempunyai kemampuan untuk makan enak keloro-loro aja. Dada utang sih, mangane ya supaya ngono kae dan lain sebagainya. Waba'u bi ghadabin minallah. Ghadab itu adalah murka Allah. Maka panjenengan pirsani siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Kata maghdub berarti Banu Israil utawi Yahudi. Waladhdallin iku berarti Nasrani. Ai kamakal. Apa yang dikatakan harus Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka mendapat kondisi apa yang pertama adzillah wal maskana. Itu disebabkan mereka kufur terhadap tanda-tanda Allah.
Wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq, dan mereka membunuhi nabi-nabi Allah. Atau di sini dalam arti yang jadi memang pernah ada nabiullah yang dibunuh oleh mereka. Namanya siapa? Nabi Zakaria. Dibunuh oleh Banu Israel sendiri. Tapi wonten sing nafsir ke yaqtulunan nabi ghairil haq. Ini bukan hanya sekedar membunuh, ada yang juga dalam arti melukai perasaan Nabiullah, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada orang yang merendahkan Rasulullah, itu mesti semesta nggak terima. Bukan cuman wong Islam tok, semesta semuanya itu mesti terjadi sesuatu atas dia kalau misalnya dia tidak bertobat-tobatan nasuha. Pastikan misalnya wonten tiyang menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah niku dipun ngendikaken sampun kapundhut ngoten nggih, tapi semesta tidak akan pernah terima dengan kondisi yang semacam itu. Ada saja nanti nopo yang tak terima dengan kondisi semacam kami Bani Israel itu karena yang pertama mereka itu menghinakan Nabiullah, kemudian yang kedua mereka juga tidak taat kepada Allah, kemudian menyakiti perasaan Nabi dan lain sebagainya, maka mereka terkena al-dillatu wal maskanah. Kita gede pastikan kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh Banu Israel, kemungkinan besar kita terkena adillatu wal maskanah. Soalnya itu sudah sunatullah semacam itu. Kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dzalika, yang demikian itu bima asau Jadi jangan pernah kita yang pertama asau berbuat kedurhakaan, kemudian yang kedua ya atadun selalu nerjang aturannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita nanti terkena adab berupa al-zillatu wal maskanatu sebagaimana Banu Israil. Kita masuk pada ayat yang ke-62. Innalladzina amanu, sesungguhnya, inna itu kan sesungguhnya sak temene. Alladzina niku tiang-tiang ingkang amanu, yang iman. Walladzina, dan orang-orang hadu, niku yang Yahudi. Wan nasara, nasrara. Wasobiin, sobiin, orang-orang sobiin. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa saja, semuanya tanpa kecuali, termasuk yang disebutkan tadi, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal yang saleh, falahum, dan bagi mereka, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh itu ajruhum, bagi mereka nopo ajrum, pahala inta rabbihim, dari sisi Rabb mereka, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan alaihim, atas mereka, wala hum, dan mereka juga tidak yahzanun, khawatir atau bersedih hati. Ayat ini sering disalahartikan terutama buat mereka-mereka yang mengikuti paham liberal. Saya punya teman juga lulusan Al-Azhar juga
itu mengatakan bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani dan lain sebagainya, agama-agama yang lain, itu mereka akan tetap masuk surga dalile ayat 62 ini. Saya katakan tidak, itu mereka salah kedaden. Mereka salah juga. Mereka salah memahami ayat niki. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobina atau siapapun, selama mereka tidak mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan mendapatkan ketenangan, mereka tidak akan pernah mendapatkan keamanan dan lain sebagainya. Maka jenengan harus merujuk kepada akhir juz yang pertama, panjenengan pirsani juz yang pertama itu ayat, insya Allah sampai ke sana sih kita. Oke. Coba pirsani ayat 137. Mulai 136, 137. Coba kayak gitu. Ya apa? Dari 35, 36, 37. Oke. Jadi saya baca yang 37. Mangke jenengan waos wonten ing dalam 135, 136, 137. Itu jawaban dari ayat 62. Saya intinya langsung 137. Fa'in amanu bimithli ma amantum. Fa'in, maka jika amanu mereka itu beriman bimithli kados dene ma amantum bih, seperti apa-apa yang engkau imani dengannya, faqobih tadau, maka mereka mendapatkan hidayah. Jadi kalau mereka tidak beriman sebagaimana kita, nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, larinya beda-beda, arahnya beda-beda. Jadi tidak mungkin yang namanya Nasrani itu terus kemudian dalane podo karo awake dhewe, jelas tidak. Hindu juga demikian dan lain sebagainya. Maka ada penafsiran-penafsiran yang liberal, pangapunten, dalam tafsir Al-Manar juga panjenengan akan menemui yang semacam itu, dan saya berbeda. Guru-guru saya juga mengatakan hal yang berbeda. Maka ayat 62 itu walaupun di sana menyebutkan hadu Yahudi atau Nasrani wan Nasara wasobiina, orang-orang Sabak, sobiin, man amana billah, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Dengan catatan ini, kalau pada saat zamannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka harus beriman kepada risalahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Parno suwantene. Pun kados ngoten niku. Terus jadi tidak seperti anggapannya orang-orang liberal bahwasanya ayat 62 dari surat Al-Baqarah itu mengatakan bahwasanya seluruh agama apapun itu akan masuk ke surga, mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya. Tidak, jawabannya adalah akhir surat juz 1 ayat 135, 136 dan 137. Oke. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Maka mereka berkata, jadilah kamu itu orang-orang Yahudi atau Nasrani, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Udah. Biasanya lah, gini-gini, aduh, rasa kayak pokol-pokol kok. Tidak. Oke. Pak Parno, halo. Betul, jadi semacam itu.
Maka di sini ketika panjenengan buka ayat 62, di situ jelas buat siapa? Orang-orang yang beriman. Di sini maksudnya adalah yang ikuti risalahnya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi yang tidak mengikuti risalahnya Nabi Muhammad, ya nyuwun sewu dalane jenengan beda. Orang-orang Nasrani yang tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, ya dalane beda. Maka nanti sekalipun Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, beliau mau tidak mau, suka tidak suka, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Oke. Bahkan sampai Kanjeng Nabi Musa, kalaupun diturunkan juga, atau siapapun Nabi yang diturunkan, bukan cuma Nabi Musa, misalnya kabeh didunke, mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, ya enggak. Oke. Jadi tidak boleh ada risalah lain setelah risalahnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang namanya Ahmadiyah Qadian itu tetap dia sudah lepas dari Islam karena menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti aliran Rahmat. Kalau mengakui Rahmat itu sebagai Rasulullah, ba'da Rasulillah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aliran ini suka tidak suka disebut aliran yang salah atau yang sesat. Tapi sekalipun itu tetap bimbing karena kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang dusun. Maka buat kita yang mengikuti risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya, panjenengan bersani, tolong digarisbawahi, oke? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Penjelasan. Jadi satu itu. Kalau misalnya kita mengikuti risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya loh. Cuman kan kadang awake dhewe ndak istiqomah gitu toh. Ya kan? Kebanyakan kita kan ndak istiqomah. Kalau kita benar-benar istiqomah, satu, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah secara langsung. Contoh, misalnya awake dhewe poso sunah dengan niat ittiba'an li sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya secara langsung. Satu. Wala khaufun, buat orang-orang yang mengikuti risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunahnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ada ketakutan, biar pedih. Justru malah yang namanya maut itu dinteni. Bagaimana tidak? Karena pertemuan dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya setelah ba'dal maut, setelah mati, gitu, semacam itu. Nah, luar biasa. Gitu. Ketika tiang sampun mlebet wonten barzah dikubur, mangke ditunjukkan kepada Mungkar dan Nakir. Man hadar rajul, sapa iki? Buat orang-orang yang pecinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung tahu ini Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nera tahu tresno karo Kanjeng Rasul, piye iso jawab. Nah, semacam walahum yazanun, dan mereka tidak pernah sedih. Lah biar sedih. Pengen rezeki nih Gusti Allah, sudah diajari sama Kanjeng Rasul. Pengen asar rezeki nih Gusti Allah, sudah diajari sama Kanjeng Rasul. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran apapun. Nah, itu kan berbeda dengan apa orang-orang
Bani Israel kebanyakan mereka selalu ketakutan terhadap urusan duniawi. Wong Islam aja wedi babakan masalah dunia. Jangan pernah takut dengan urusan duniawi. Semacam itu. 63 sekarang. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Langsung tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa id, dan ingatlah ketika napa akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian denganmu. Perjanjian apa? Untuk melaksanakan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Semacam itu. Ning tiyang Yahudi do wegah. Dikon syukur wegah. Lumayan. Iki nyembah Gusti Allah malah patus sembah sanese. Disuruh untuk Ada pepaya semua. napa niku? Lumayan. Disuruh untuk masuk ke daerah Palestina juga tidak mau. Menyakiti hati Rasulnya. Enggak mau langsung nindake perintah Gusti Allah, sami'na wa ata'na, sama seperti kita, itu enggak mau. Maka mereka terus kemudian diancam, wa rafa'na, kami angkat fauqakum, di atas. Jadi fauqa itu di atas gini, Misalnya posisi peci saya di atas begini, ini namanya fauqa. Tapi kalau di sini ala roksi, jadi nemplek, ala ini ku nemplek, tapi kalau fauqa di atas. Maka wa rafa'na, dan kami angkat fauqa, di atas kamu, at-tura, itu gunung Tur. Artinya di sini Banu Israel itu diancam. Ayo, kowe gelem nglakoni risalah Kanjeng Nabi Musa ora? Sing ana ning Taurat, nek ora tak bleki iki. Berarti mereka ketaatannya dengan ancaman. Mosok Gusti Allah ngancam koyo ngono. Saniki jenengan pirsani, jenengan gadah putra to, misale. Kan salat niku wegah. Ayo, gebuk lho, ora gelem salat. Itu kan bentuk apa? Bentuk ancaman. Itu merupakan rasa bentuk kasih sayang kepada anak, gitu loh. Maka Allah Subhanahu wa taala mergo sayang teng Bani Israil niku diancam warafana fauqakum tur. Kudu ma'atainakum biquwah, maka ambillah, peganglah erat-erat apa yang telah kami datangkan untukmu itu dengan kuat-kuat. Maksudnya nopo? Taurat. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ngoten niku, nah, semacam itu. Jadi yang namanya Banu Israel, nek ora diancem wegah. Hanya sedikit dari golongan mereka yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Serba ancaman. Sebelumnya nggih diancaman. Wonten tiang-tiang, kula mboten bakalan iman kali jenengan. Musa, Musa aku ora bakal iman karo awakmu. Sampai aku iso delok Gusti Allah secara langsung. Nah, mereka terus diadab kenging napa? Ledek jeder mati toh. Itu kan buat pelajaran yang lain. Awake dhewe kaya ngono kuwi kok. Nah, tapi tetap saja yang namanya kedurhakaan itu dilakukan terus-menerus. Ini kan bandel. Senengane bangkang. Nah, mila jenengan pirsani ayat 64 ayat mungkasan. Nggih, tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Tuh. Setelah diancam pun sae to, bibar niku ketika sudah aman, tsumma tawallaitum, tawalla ya tawalla niku mungkuri.
munggungi, jadi jalan memunggungi. Artinya apa? Bukan kok jalan memunggungi gitu. Dalam arti mereka tidak melaksanakan lagi titahe Gusti Allah kalau wau kang wonten ing Taurat. Mimba didalika setelah itu, maksudnya setelah diancam, setelah aman, mereka diancam, mereka melaksanakan di bawah ya, ancaman itu tadi. Setelah ancaman itu dicabut, gitu kan, akhirnya dangu-dangu, akhirnya ngelanggar melih. Oke, jadi Banu Israel sifatnya kayak begitu. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Siapa maksudnya? Ada nabi mereka, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, dan seterusnya. Kalau misalnya nyuwun pangapunten nabi-nabi ini sudah tidak ada pada mereka, boleh jadi mereka akan digulung oleh Allah Ta'ala. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Jadi kalau misalnya di antara kita itu sini wong wis maksiat tok wabeh di rumah-rumah setiap kebak keramat atau di kecamatan yang lain sak Karanganyar kabeh sini wong mursal. Dan tidak ada satupun orang yang taat kepada Allah. Sudah tidak ada lagi orang yang zikir, digulung. Aku yakin digulung. Karena yang namanya kiamat itu ketika masih ada satu orang menyebut Allah, Allah, Allah. Kalau masih ada yang semacam itu, kiamatnya diundur. Jadi ustad-ustad nyuwun pangapunten niko-niko niku sing ngendikan babakan masalah akhir zaman, sedelo angkas kiamat, sedelo angkas kiamat. Kalau masih ada orang yang emot kali Gusti Allah, zikir ting Gusti Allah, ingat kepada Allah, menjalankan syariatipun Allah, nglampahi sunai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ditunggu terus. Sampai betul wabeh wong mursal kabeh. Maka setelah itu baru ada kiamat. Oke. Lakuntum minal khasirin. Jadi kalau misalnya tidak ada karunia Allah kepada kamu, yaitu siapa? Para anbiya dan rasul yang diutus kepada Banu Israel, warahmatu dan rahmat serta kasih sayangnya, seperti itu. Di wonten ayat sanes, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghadap satu kaum wa anta fihim, sementara panjenengan ada di antara mereka itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika masih ada ulama itu kan warasatul anbiya, penerusnya para nabi. Kalau sudah tidak ada ulama itu mulai sing racetha-racetha niku, maka akan jadinya semacam oke. Terus kados ngoten niku, mila awake dhewe niku kedah syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tesih kathah teng mriki tiyang-tiyang ingkang emut kalih Gusti Allah. Kita harus syukuri itu. Masih banyak orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, membaca Al-Quran, membaca sunnah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah. Mugi-mugi ingkang sekedhik punika saged manfaati dumateng kita sedaya. Nggih, umumipun kagem panjenengan sedaya, khususipun kula kiyambak. Lan mugi-mugi kita tansah emut kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala nyelisihi Banu Israil ingkang angsal laknate Gusti Allah. Kula kinten mekaten rumiyin menawi pasama amargi kala wau mulai pun lagi terlambat karanten kondisi kahanan ingkang kedah kados kanten niku. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah kali doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.